Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali pada mata pelajaran matematika wajib. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita pagi ini bisa bersama-sama tholabul ilmi untuk mata pelajaran matematika. Pada pagi ini saya akan menjelaskan materi tentang metrik. Kalian sudah pernah dengar istilah metrik. Metrik itu artinya atau persamaannya suatu bilangan-bilangan yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Jadi istilahnya ada angka-angka yang tersusun dalam baris dan kolom. Sebelum masuk ke metrik, saya jelaskan dulu apa yang disebut baris, mana yang disebut kolom. Untuk baris itu artinya yang ke sini. Artinya yang mendatar. Itu namanya baris. Misalnya ini 2 min 2, 6 min 5. Jika diketahui metrik A sama dengan 2 min 2, 6, min 5, 30, 74, 14, 57. Yang dinamakan baris ini yang mendatar. Arahnya ke samping. Jadi ke samping arahnya. Terus yang namanya kolom itu yang ke bawah atau horizontal. Ini arahnya ke bawah, dari atas ke bawah, ini namanya kolom. Jadi kalau ditanyakan mana baris, mana kolom, baris pertama ini namanya baris pertama. Baris pertama terdiri dari angka 2, min 2, 6, min 5. Baris kedua terdiri dari 3, 0, 7, 4. Baris ketiga terdiri dari 1, 4, 5, 7. Jadi yang arah ke samping itu namanya baris. Yang ke samping namanya baris. Kalau ke bawah itu namanya kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, ini kolom keempat. Jadi arahnya ke bawah. Yang disebut kolom pertama angkanya berapa? 2, 3, 1. Ini kolom pertama. Yang dinamakan kolom kedua itu 2, 0, 4 dan seterusnya. Sekarang kalau ditanyakan berapa elemen pada kolom ketiga? Kolom ketiganya yang ini 6, 7, 5. Terus kalau ditanyakan A23 itu dibaca metrik A pada baris kedua kolom ketiga. Itu kalau soal yang ditanyakan A23 itu baris kedua kolom ketiga. Jadi angka yang di depan itu yang kita sebut baris. Mana baris kedua kolom ketiga? Baris kedua kolom ketiga angkanya 7. Cari barisnya dulu baru kolom. Barisnya kedua kolom ketiga, nilainya 7. Itu cara membedakan baris sama kolom. Baris itu sifatnya ke samping atau istilahnya horizontal. Tapi kalau kolom sifatnya ke bawah, barisnya ke bawah, sifatnya vertikal. Jadi bisa membedakan baris sama kolom. Kita lanjutkan mengenai operasi aljabar pada metrik.
Tapi sebelum masuk ke operasi aljabar atau operasi pada metrik, kita perkenalan mengenai metrik transpose. Pengertian metrik transpose cara bodone baris dipindah ke kolom atau sebaliknya kolom dipindah ke baris. Jadi metrik transpose itu artinya ijol-ijolan tempat antara baris sama kolom. Misal diketahui metrik A terdiri dari A, B, C, D, E, F. Ini kan terdiri dari 3 baris 2 kolom. Ini kan metrik A, barisnya kan ada 3, kolomnya kan ke bawah ada 2. Kalau ditanyakan A transpose, itu kebalikannya. Baris dipindah kolom. Maune 3 baris 2 kolom dipindah atau ditranspose jadinya 2 baris 3 kolom. Jadi angkanya itu dipindah. Maune 3 itu nggone baris, 2 nggone kolom diwalik. 2-nya nggone baris, 3-nya nggone kolom. Jadi kalau dipindah, ini yang baris ini yang kolom 1 ini kan kolom 1. Dipindah kolom 1 dipindah ke baris 1. Pindah ke baris 1 ini. Jadi intinya transpose metrik sing kolom pertama dadekke baris pertama. Sing kolom kedua dadekke baris kedua. Contoh nomor 2. Ini kan terdiri dari 3 baris 4 kolom. Dirubah ke transpose jadinya 4 baris dan 3 kolom. Kolom pertama dipindah ke baris pertama nih. Ini pindah ke baris pertama. Kolom kedua dipindah ke baris kedua. Jadi intine baris dipindah kolom. Terus kolom ketiga dipindah ke baris ketiga dan seterusnya. Itu namanya metrik. Jadi metrik itu artinya sing nggone baris dipindah nggon kolom. Itu mengenai metrik transpose atau disebut A pangkat T. Yang selanjutnya kesamaan metrik. Kesamaan metrik itu kita lihat. Misalnya metrik A itu metrik ABCD. Metrik B itu sama dengan PQRS. Berarti kesamaannya A itu sama dengan P. Baris pertama, kolom pertama, kolom kedua nih. Jadi kolom podo kolom kedua sama dengan kolom kedua yang B. Terus ini juga kolom kedua sama dengan yang B. Sekarang jika diketahui kolom pertamanya P plus 1. Lah P plus 1 ini kan sama dengan 5 ini punyanya Khi. Terus 3
3 sama dengan R plus 2. Punyanya 3 ini sama dengan R plus 2. Punyanya Khi plus 8 itu sama dengan 6. Dan seterusnya. Itu namanya kesamaan metrik. Kita lanjut ke penjumlahan metrik. Penjumlahan metrik itu artinya kolom pertama ditambah kolom pertama punyanya A dan punyanya B. Ini kan kolom pertama, ini juga kolom pertama. Podo dijumlah. 2 ditambah 4. 2 ditambah 4, 5 tambah 0 dan seterusnya. Terus ini kolom pertama baris kedua. Iki sing pertama ditambah ke sing pertama. Sing kedua tambah ke yang kedua dan seterusnya. Jadi operasi penjumlahan sama operasi pengurangan caranya sama. Yang kolom pertama punyanya metrik A dikurangi kolom pertama punyanya metrik B. Itu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang selanjutnya mengenai sifat-sifat metrik. Sifat-sifat metrik pada penjumlahan itu bersifat komutatif. Komutatif itu artinya A plus B sama dengan B plus A. Dibolak-balik sama. Dan sifat asosiatif. Sifat asosiatif A plus B plus C sama dengan A ditambah buka kurung B plus C. Terdapat metrik 0 atau sama dengan 0, berarti sifatnya 0 ditambah A sama dengan A tambah 0 sama dengan A. Terdapat lawan metrik atau negatif dari metrik itu. Jadi sifatnya A ditambah lawannya dari metrik itu sama dengan 0. Itu mengenai sifat-sifat metrik. Contoh pada UK 31. Diketahui metrik A-nya 1, min 3, 5, 7. Min 5, 3, 2, 1, 10, 2, 8, 4, 6, min 7, 4, 9. Tentukan ordonya. Ordo itu artinya baris dikalikan kolom. Berarti ordonya berapa itu? Barisnya ada berapa itu? Barisnya ada 4. Kolomnya juga ada 4. Berarti ordonya 4 kali 4. Banyaknya unsur dari metrik A. Banyaknya unsur itu misalnya baris pertama, kolom pertama, dan seterusnya. Terus yang C, unsur pada kolom kedua. Unsur pada kolom kedua ini. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, ini kolom keempat. Berarti punyanya kolom kedua berapa? Min 3, 3, 2, 7. Sekarang pertanyaannya, berapa unsur pada baris ketiga? Digoleki baris ketiga. Sing merene itu namanya baris. Ini baris pertama, kedua, ketiga. Lah ini baris ketiga ini. Baris ketiga. Baris ketiga isinya berapa? 10, 2, 8, 4 dan seterusnya. Itu kalau ditanyakan unsur-unsur baris dan kolom. Yang selanjutnya perkalian metrik. Perkalian metrik
Dilihat dulu ordonya berapa. Misal di contoh 7 atau di contoh 6 dulu. Tentukan nilai metrik dari 2A. Ini langsung dikalikan 2. Jadi semua komponen yang ada di metrik A semuanya dikalikan 2. Itu kalau 2A. Kalau min 3A sama. Baris kolom maupun baris semuanya dikalikan min 3. Sekarang kalau perkaliannya beberapa baris dan kolom. Misal contoh 7. Jika A sama dengan, metrik A sama dengan A, B, C, D. Metrik B sama dengan KLM, N, O, P. Itu caranya. Langkah pertama, baris pertama dipingke kolom pertama. Nih. Baris pertama dipingke kolom kedua. Jadi urut. Baris pertama dientekke sik. Baris pertama kali kolom kedua. Terus selanjutnya baris pertama kalikan kolom ketiga. Jadi baris pertama dientekke dulu. Baris pertama dihabiskan dikalikan 3 kolom tersebut. Yang selanjutnya baris kedua dikalikan kolom pertama. Baris kedua kalikan kolom kedua. Baris kedua kalikan kolom ketiga. Ini sama dikalikan ini sini dan seterusnya. Tolong disimak contoh 7-nya itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan mengenai operasi metrik. Yang kurang jelas, besok kita ada Google Meet. Tapi pertemuannya minggu depan untuk Google Meet-nya. Yang penting dipahami dhisik, ora mudeng takok, rasa pekewo. Saiki ra iso, sesuk ra iso neh. Dadi bebel. Jadi kalau bisa hari ini ndak bisa, langkah baiknya ditanyakan. Bisa japri lewat WA maupun Telegram. Itu penjelasan tentang metrik kurang lebihnya seperti itu. Nanti penjabarannya, materi PDF-nya saya kirim di WA grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kalian semua.